Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir dan Analis Peradilan jurusan Hukum Tata Negara kelas A, Bapak Holil Said MHI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlis, NIM 1517024. Pada video kali ini sesuai tugas kelompok, saya akan membacakan nas Al-Quran dan Hadis terkait kedudukan hakim, perspektif Al-Quran dan Hadis, kajian surat Al-Sod ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Al-Sod ayat 26. Untuk kesimpulannya, jadi dari arti Quran Surat Al-Sod ayat 26 ini menjelaskan bahwa hakim harus bertindak adil atau ta'adul dalam memutuskan perkara, harus mendengarkan pengakuan-pengakuan dari kedua belah pihak dan tidak boleh hanya satu pihak saja. Jadi pengakuan-pengakuan dari kedua belah pihak tersebut yang menjadi dasar atas keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dan di dalam Quran surah Al-Sod ayat 26 ini jelaskan bahwa seorang hakim tidak boleh mengikuti hawa nafsu, karena ketika mengikuti hawa nafsu akan mendapatkan sebuah azab dari Allah Ta'ala yang itu mungkin kita tidak pernah tahu apa azabnya, yang pasti azabnya pasti sangat besar. Maka dari itu hakim dilarang untuk mengikuti hawa nafsunya dalam memutuskan suatu perkara. Oke, selanjutnya untuk hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Hasan as-Samti, hadatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Hashim ibn Buraidah an abihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadatu thalathatun wahidun fil jannati wasnani fin nari, fa ammal ladzi fil jannati farajulun arafa al-haqqa faqad bihi wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nari, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa fin nar. Yang artinya, hakim-hakim itu ada 3 golongan. 1 golongan di surga dan 2 golongan di neraka. Adapun hakim yang di surga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran, lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran itu. Kemudian hakim yang kedua yang mengetahui akan kebenaran lalu ia curang dalam memberi keputusan, maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang hakim yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohannya, maka ia ditempatkan di neraka. Jadi kesimpulan adanya hadis
tersebut itu tipe-tipe hakim ada 3. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan keberpihakan kepada kebenaran, lalu putusannya itu berdasarkan asas kebenaran. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tapi keputusannya tidak berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, hakim yang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa lalu keputusannya tidak berpihak pada kebenaran. Dan hakim tipe 1 ini itu jaminannya surga, dan kemudian hakim yang tipe 2 dan 3 itu jaminannya neraka. Ini sesuai dengan hadis tersebut. Nah, kesimpulannya dari ayat Quran surat Al-Shad ayat 26 dan hadis mengenai tipe-tipe hakim ini, yang pertama, setiap seorang hakim harus mempunyai pemahaman terkait bidang-bidang keilmuan kehakiman yang harus didalami dan yang harus perlu dipelajari secara mendalam. Dan seorang hakim harus mengetahui aturan-aturan hukum secara positif maupun secara norma-norma secara agama, harus mendalami secara mendalam, karena ketika akan memutuskan suatu perkara, supaya hakim itu mempunyai pedoman yang kuat, mempunyai pemahaman yang kuat terkait dasar untuk memutuskan suatu perkara, supaya putusan tersebut dengan dasar kebenaran sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.